Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya para wali Allah tidak takut bagi mereka dan tiada mereka bersusah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka selalu kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amma ba'du, langsung ya. Masa kelahiran Habib Saleh, beliau radhiyallahu an dilahirkan di Korbah Bagramah, Wadi Amit, Hadramut pada tahun 1313 Hijriah. Ayahanda beliau Habib Muhsin bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid adalah salah seorang solihin dan seorang wali yang arif, juga sangat dicintai dan disegani oleh masyarakat. Banyak sekali dari mereka yang datang kepada beliau untuk bertawasul dan memohon doa guna tercapai segala hajat mereka, tentu saja dengan berkah prasangka mereka yang baik dan niat yang tulus, maka Allah mengabulkan segala permohonan mereka. Adapun yang menjadi tradisi beliau, ayah daripada Habib Saleh, adalah qiyamul lail, mendirikan salat dan ibadah di malam hari, mengamalkan firman Allah yang berbunyi, sedangkan ibunda beliau adalah seorang wanita solehah, yaitu Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba'umar dari Masyayikh Al-Amudi. Beliau radhiyallahu anha mempelajari kitab suci Al-Quran kepada seorang guru yang bernama Said Bamuhji di Wadi Amit. Pada suatu saat beliau melakukan uzlah, mengasingkan diri dari manusia selama lebih dari 3 tahun, tidak menemui siapapun dan tidak ditemui oleh siapapun. Pada saatnya kemudian guru besar beliau yang juga panutan orang-orang mulia Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf mengeluarkan Habib Saleh dari kamarnya. Seraya Habib Abu Bakar ini membawa Habib Saleh ke Gresik untuk dimandikan di tempat mandinya Habib Abu Bakar dan diberikan imamah serta jubah. Habib Saleh juga telah membangun sebuah musolah. Nah, ini musolah, dulu di sini ada musolah dibangun oleh Habib Saleh. Yang pembangunan musolah itu dari jeripayah, dari keringat Habib Saleh sendiri, sehingga menjadi masjid ini. Ya, dari jeripayah Habib Saleh dibagi 2, yang sebagian, yang separuh untuk keluarga, yang separuh untuk pembangunan masjid ini. Masa haji beliau, waktu Habib Saleh haji, beliau haji di Mekah, di mana saat di Raudhah beliau didatangi oleh beberapa orang yang memakai laskar Saudi, memakai baju laskar Saudi, mengajak Habib Saleh berkeliling serta ziarah ke makam-makam dengan memperkenalkan Habib Saleh tentang makam-makam ini, makam fulan, makam fulan. Setelah itu diantar Habib Saleh. Sesampainya di tempat Habib Saleh memberi 10 real Arab Saudi. Begitu juga hari berikutnya dan hari ketiga pun seperti itu. Setelah sampai di rumah, setelah sampai di penginapan, Habib Saleh memberikan 10 real kepada yang dianggap askar Saudi itu yang mengantar. Kemudian Habib Saleh bertanya, tunjukkan kepadaku siapa sebenarnya jati dirimu. Akan tetapi orang itu mengatakan bahwasanya aku diperintahkan untuk menghantarmu, tidak menyebutkan jati dirinya, seraya meninggalkan Habib Saleh dan mengembalikan uang 10 real itu selama 3 hari, jadi 30 real. Setelah itu hari berikutnya tidak datang. Apa kata Habib Saleh? Itu karena sifat fudul, rasa ingin tahuku, kata Habib Saleh. Kemudian banyak karomah-karomah Habib Saleh yang lain. Di antaranya tadi yang telah diceritakan, banyak yang berdatangan dari seluruh negeri, pelosok negeri, dari Cina, dari luar negeri, dari Australia, dari mana-mana datang ke Habib Saleh, baik itu yang berambut hitam, berambut merah, berambut lurus ataupun keriting berkulit, bermata lebar maupun bermata sipit, berhidung mancung maupun berhidung pesek. Itu datang semua kepada Habib Saleh, diterima dengan tangan terbuka oleh Habib Saleh, dan pulang dari rumah Habib Saleh mereka semua mendapatkan kebarokahan Habib Saleh. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebarokahan dari Habib Saleh sepulang dari sini. Dan di akhir ajalnya Habib Saleh meninggal, dikubur di belakang masjid sini, dan sebagai banyak rautan manusia yang hadir di tempat ini, banyak linangan air mata menghantar kepergian Al Habib Saleh. Di antaranya Habib Saleh disolati jenazah beberapa kali di masjid ini, yang menjadi imam di antaranya Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Ini yang bisa saya sampaikan. Rabbi fanfa'na bi berkatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal vitami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Singkat aja untuk keberkahan kita semua mendengarkan manaqib Habib Saleh.
walaupun singkat, insya Allah barokahnya gak singkat, barokahnya panjang sampai yaumil qiyamah, insya Allah sampai di hadapannya Allah kita berkumpul bersama Habib Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad, salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari sudah siang, tapi yang jelas kita berada dengan takdir Allah, karunia Allah di majlisnya hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Kalau mau tidur, mikir, kalau nanti saya meninggal besok di akhirat, di mahsyar, saya dibangkitkan bersama siapa? Karena saya nanti akan dibangkitkan oleh Allah, jelas sudah Qur'annya. Kepenginnya sama siapa besok di akhirat dibangkitkan? Itulah yang kau lakukan sewaktu di dunia. Kesibukanmu, kepedulianmu, kesenanganmu di dunia dengan siapa? To the point ini. Kalau senang hadir hall, kalau hadir hall pasti senang sama orang yang soleh, senang sama waliullah, betul? Ada hallnya bajingan? Kalau di hall jelas pasti orang waliullah, kecuali hall palsu. Kalau kita hadir di tempatnya waliullah, tempatnya hall, tanda kita cinta sama waliullah. Kita dari jauh datang ke sini tidak lain cinta sama Habib. Betul? Betul? Besok kita insya Allah bersama Habib Saleh. Gampang. Yang cinta artis silahkan, yang cinta ahli maksiat silahkan, yang senang sama orang-orang ahli sesat silahkan. Kalian akan dibangkitkan bersama mereka. Betul? Gampang. To the point aja sudah. Ini intisari hadis Nabi. Yang kau pilihi mana? Yang kau cintai mana? Cinta sama orang-orang itu, kau sama orang itu. Cinta sama orang yang dicintai Allah, kau akan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Kita datang ke Habib Saleh. Habib Saleh senang apa tidak? Senang sama orang yang mencintainya tentu, karena dirinya orang soleh. Kalau kita dicintai Habib Saleh, insya Allah keramat-keramatnya Habib Saleh yang tidak bisa dibukukan. Maaf, Habib Haidar tahu keramatnya Habib Saleh, saya yakin sedikit. Habib Ahmad ceritakan sedikit, orang semuanya cerita tentang keramatnya Habib Saleh di mana-mana, bukan saja di Indonesia. Pulang kita insya Allah ikut mendapatkan keramatnya Habib Saleh. Amin. Kita semua punya hajat, betul? Ada keinginan, betul? Ada harapan, betul? Lewat orang yang doanya lebih cepat dari kilat. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Tinggal satu, tolong
perilaku kita senangkan Habib soleh. Kau hidup, kau punya waktu, kau punya ilmu, kau dai, kau punya duit, kau pejabat, kau punya masa. Jadikan untuk menyenangkan mereka orang-orang yang soleh. Terutama siapa? Orang yang paling soleh. Siapa? Habibuna Muhammad. Mumpung hidup, mumpung punya duit, mumpung pidato, mumpung pejabat, mumpung ulama, mumpung ikhtanim, itu pesan Nabi. Apakah kalian akan hidup terus? Tidak. Betul? Senangkan Kanjeng Nabi, senangkan Rasulullah. Selagi aku bisa ceramahku semata-mata untuk membela Rasulullah. Selagi aku punya duitku aku akan gunakan meneruskan perjuangan Rasulullah. Selagi aku punya masaku akan aku gunakan untuk membela Rasulullah. Selagi. Kalau kita cinta, dan Rasulullah pasti akan membalas kepada kita. Contoh paling nyata Siti Khadijah. Lihat Siti Khadijah, perjuangannya, hartanya, keimanannya, segalanya. Nabi gak lupa Siti Khadijah. Terus diingat Siti Khadijah, disebut-sebut Siti Khadijah. Biar sudah meninggal, punya istri lain, punya ini, tetap yang diingat Siti Khadijah. Kenapa? Perjuangannya dulu selalu membela Kanjeng Nabi. Kita mumpung masih hidup. Ini waktunya sedikit, Pak. Saya sudah pesan dari tahun kemarin, 2 tahun sudah. Ada yang bawa karung? Gak ada. Terus Beb, fakta. Kita butuh fakta, kenyataan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Kanjeng Nabi? Nabi sudah berjuang, Nabi berkorban, Nabi meneruskan, Nabi membawakan ajaran Allah, dan diteruskan oleh sahabat tabi'in terus sampai kita dengarkan Habib Soleh. Jangan dianggap sorga itu gratis. Enggak, tidak ada sorga gratis. Beli sorga dengan apa? Duitmu. Dengan apa? Ceramahmu. Dengan apa? Keberanianmu. Dengan apa? Masamu. Dengan apa yang kau miliki? Sanggup? Lemes. Ini loh, ini nasihat singkat. Sorga tidak gratis. Ini yang selalu saya ingat dari omongan guru saya, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Al-Jannah mahi balas. Sorga tidak gratis. Mau enak-enakan tidur? Tidak. Habib Ali bin Hasan Abbas mengatakan, masyi bayi wan tanan illa tegahat filad syita bitge. Berjuang dan berjuang. Ini tambah terus kita, ya Allah. Maksiat di sana sini, kemungkaran di sana sini, ya Allah. Ini aliran sesat di sana sini. Kalau boleh saya nggak titip ahli sunnah, saya orang yang tidak titip ahli sunnah. Saya cuma pesan orang-orang yang merusak ahli sunnah diciduk. Setuju? Aman. Kalau mikir ahli sunnah sana grogoti terus. Iya, kalau dengarkan omongan kita. Buktinya lihat, ya Allah, berjalan terus. Maaf, ini kita pengen yang nyata, real, fakta, bahwa bumi Indonesia adalah bumi Ahlus Sunnah wal. Kita yang berhak di negara ini, kita yang mewarnai negara ini. Islam datang dengan ajaran ini. Di luar Ahli Sunnah wal Jamaah silakan, asalkan tidak menggerogoti Ahli Sunnah wal Jamaah. Gerogoti Ahli Sunnah wal Jamaah, kita wajib bangkit. Kalau diam bunggam berarti kita apa? Syaitanun akhraj. Setan, bukan setan tok, setan yang bisu. Setan bisu lagi.
Ini bukan omongan saya. Paham? Paham? Mau buktikan? Apa cuma dengarkan tok? Apa yang akan kita lakukan? Ini, ya. Saya dekat dengan Umaro. Maaf di kota saya sana. Kemarin Menteri Agama datang. Kandidat-kandidat kemarin saya kumpulkan. Siap menang, siap kalah. Tapi bukan untuk ngemis, bukan untuk minta bantuan, tidak. Tapi untuk kita kerja sama, ayo, antara ulama dan umara. Khoslatan, kata Nabi, kalau ini mau beres, insya Allah umat akan beres. Gak perlu ngotot Habib Thohir, gak perlu demo, gak perlu sweeping. Saya cukup bisik-bisik. Keluar SK alun-alun Tegal dilarang maksiat, keluar SE aliran sesat dilarang di kota Tegal. Ini Pak, lakukan setiap kota semacam ini, habis mereka. Setuju? Setuju? Tahun depan janji? Sudah ada hasil? Ayo kiai, ayo ulama. Saya akhiri sudah, saya nggak usah panjang lebar. Ini jam ada Habib Taufik nanti ya, gongnya itu. Saya cuman bawakan, setengah 12 lebih. Nih kata-kata mutiara, pegang ini kata-kata, ya. Baik ulamanya, habaibnya, masyarakatnya, pejabatnya, lillah wa fillah. Fasadur ra'iyah, rusaknya suatu masyarakat, bejat masyarakat. Faktornya apa itu? Siapa yang disalahkan? Kenapa rusak? Kenapa banyak maksiat? Kenapa banyak aliran sesat? Yang salah paling utama adalah pemerintah. Fasadur ra'iyah bi fasadil hukumah. Pemerintahnya bejat. Pemerintah kenapa bejat? Kenapa rusak? Binifakil ulama, karena munafiknya sifat ulama. Ini rentetan sudah. Ulama bersatu, ulama sama-sama bergerak bangkit. Insya Allah Pak, setiap kiai punya remote kok. Betul? Ini punya masa, ini masa, ini masa. Tapi kalau remote-nya enggak di pencet ini ya pencet, gerakan. Hei, bid'ah, syirik-syirik, jenggot-jenggot. Hei, syiah, hei, Ahmadiyah, macam-macam. Saya kasih waktu 2 hari. Ini yang saya lakukan. Bilang ziarah wali-wali syirik, saya kasih waktu 2 hari. Banjir darah. Ingat, remote ada di tangan saya. Jangan ada polisi, jangan ada tentara. Langsung bubar. Ini loh, Syiah mau macam-macam, suruh bikin acara lagi, bawa ke Tegal sudah. Kalau enggak tak, ayo, habis. Ini metode ini lakukan, sangat berhasil. Saya ingin setiap kota semacam itu. Sebab apa? Kita punya masa. Habib Thohir berani, Habib Thohir berani. Habib Thohir berani karena punya masa. Guru saya Syed Muhammad Maliki, 1 orang deal di Saudi, ngelawan ulama pemerintah. Cukup jawab, suruh keluar dari ahli sunnah. Amir, al-jannah mahi balas, surga tidak gratis. Dibeli oleh beliau dengan keberaniannya, dibeli dengan ilmunya, diberi dengan kata-kata yang hak. Akhirnya lihat suatu meninggalnya, kuburannya surga Allah. Amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.